True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Baik, salam berjumpa lagi dengan teman-teman sahabat kehidupan yang ada dalam acara WWC Voice of Life Ministry. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi. Hari ini saya hendak membagikan kepada Anda tentang pain and suffering, rasa sakit dan penderitaan. Tapi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita sekali lagi satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat semua kasih sayang dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Berilah roh hikmat dan wahyu supaya kami bisa memahami, kami bisa mengerti, dan ketika kami mengerti, kami bisa melakukan dan mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, hari ini saya bicara tentang pain and suffering. Ada 4 bentuk suffering yang paling tidak coba disampaikan Alkitab kepada Anda dan saya. Saya percaya paling tidak ada 4. Nomor 1, bentuk pertama dari penderitaan yang dibicarakan dalam Alkitab adalah bicara soal common suffering. Common suffering adalah penderitaan yang dialami oleh semua orang, sebab semua orang ada pada dunia yang sudah rusak, dunia yang hancur dalam dosa, kemanusiaan yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga Anda dan saya mengalami berbagai macam penderitaan. Oleh sebab itu, ketika Anda misalnya mengalami sakit penyakit, sebaiknya Anda tidak pernah menganggap diri Anda spesial, sebab yang mengalami sakit penyakit ya bukan cuma Anda sendiri. Sebab sakit penyakit adalah common suffering, penderitaan yang dialami oleh semua orang. Sangat besar kemungkinan beberapa dari Anda mungkin pernah mengalami sakit penyakit, sementara mengalami sakit penyakit, dan satu kali nanti mungkin dijauhkan Tuhan kiranya, tetapi satu kali nanti kita akan mengalami sakit penyakit, apakah sakit flu dan sebagainya. Pandemi hari ini, jangan pernah menganggap bahwa pandemi hari ini hanya berlaku untuk kita yang ada di kota Surabaya. Jangan pernah menganggap diri spesial, atau jangan pernah juga menganggap bahwa pandemi hari ini hanya berlaku dalam Provinsi Jawa Timur ataupun bangsa Indonesia. Semua orang di muka bumi mengalami pandemi yang sama. Itulah yang disebut common suffering, penderitaan yang dialami oleh semua orang. Kalau Anda pernah mengalami kekurangan dan hari ini sementara mengalami kekurangan, please jangan pernah merasa diri Anda spesial sebab Anda satu-satunya yang mengalami kekurangan. Sebab saya percaya semua orang pernah mengalami kekurangan, dan mungkin satu kali semua orang akan mengalami sebuah kekurangan. Kalau Anda pernah ditipu oleh orang jahat, jangan juga pernah merasa diri Anda spesial sebab saya ditipu oleh orang jahat. Coba tebak. Banyak orang pernah ditipu oleh orang jahat sebab kita hidup di tengah-tengah dunia yang rusak dan hancur, manusia yang saling berbuat jahat satu sama lain, dan satu kali nanti juga ada banyak orang yang pasti akan pernah ditipu oleh orang jahat. Bukan hanya jemaat yang pernah ditipu oleh orang jahat, pendeta juga pernah ditipu oleh orang jahat, atau bahkan pendeta pernah nipu jemaat dan jemaat pernah menipu pendeta. Anda lihat, itulah yang disebut common suffering. Semua orang mengalami sebuah penderitaan yang sama. Yang kedua, saya percaya Alkitab mencoba mengatakan kepada kita tentang bentuk kedua dari penderitaan, selain common suffering, adalah bentuk kedua dari penderitaan saya memberi nama sinful suffering atau stupid suffering. Penderitaan yang terjadi karena kebodohan kita sendiri, penderitaan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri, penderitaan yang terjadi karena dosa, keputusan kita sendiri, kebodohan kita sendiri, pilihan kita sendiri. Akibat dari Tuhan memberikan manusia kehendak bebas, akibat dari Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk memilih, maka real choice will always bring real consequences. Artinya pilihan yang nyata akan selalu membawa kita kepada konsekuensi yang nyata. Akibat dari memiliki sebuah kemampuan untuk memilih, maka Anda dan saya harus menyadari bahwa setiap pilihan yang kita buat selalu pasti ada konsekuensinya, apakah baik maupun buruk. Selalu pasti ada akibatnya. Itulah sebabnya kita hidup dalam universe, sebuah alam semesta, sebab dan akibat. Semua akibat pasti ada sebabnya, dan semua sebab pasti akan membawa akibat. Apakah Anda itu bergaul dengan orang yang salah sehingga
pergaulan Anda dengan orang yang salah mendatangkan keburukan dalam hidup Anda dan saya, itu adalah hasil dari sebuah pilihan, hasil dari sebuah tindakan, hasil dari sebuah keputusan. Anda dan saya harus memahami dan kita harus mau jujur dengan diri kita sendiri bahwa sesungguhnya ketika kita mengalami masalah, saya temukan dalam hidup ini bahwa ketika Anda dan saya mengalami masalah, kita mengalami penderitaan. Sebenarnya kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, kita akan temukan bahwa ada banyak persoalan sebenarnya bukanlah hasil dari perbuatan orang terhadap kita, tetapi sesungguhnya adalah hasil dari keputusan kita sendiri. Hasil dari perbuatan kita sendiri, hasil dari pilihan kita sendiri. Satu kali ketika saya mengalami konseling dari seseorang, dia sementara seorang ibu yang sementara mengalami kebingungan, sebab anaknya, mohon maaf, anak perempuannya hamil sebelum menikah. Dan dalam konseling pertelepon dia bertanya pada saya apa yang harus saya dan anak saya lakukan. Dan saya berkata, nomor satu, sebagai seorang hamba Tuhan, saya percaya bahwa kita harus mengakui bahwa ini adalah hasil dari perbuatan kita, ini adalah hasil dari kesalahan kita. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita untuk bertobat, berbalik dari jalan kita yang salah, mengakui kesalahan kita, mengambil tanggung jawab dari semua kebodohan perbuatan kita. Menariknya mungkin sang ibu dalam keadaan stres, depresi, dalam keadaan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba dia bertanya pada saya, kalau anak saya perempuan bertobat, apakah kandungannya kemudian akan langsung lenyap begitu saja? Apakah bayi dalam kandungannya akan langsung hilang sehingga dia tidak perlu merasa dipermalukan? Saya menjawab sesungguhnya tidak, sebab Anda lihat dosa akan selalu menghasilkan buah, dan buah dari dosa itu harus kita makan, buah dari dosa itu harus kita tanggung, buah dari dosa itu harus kita terima. Terus dia bertanya, terus untuk apa saya bertobat kalau tetap anak saya juga akan dipermalukan, keluarga saya juga akan dipermalukan? Jawaban saya sederhana, dalam bertobat, berbalik dari jalan yang salah, kita menemukan bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama, kita tidak akan mengalami persoalan yang sama, dan yang terutama, ketika kita melakukan kebenaran, kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Dan Yesus dalam hidup Anda dan saya memberi kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi, melewati setiap tantangan, dan memberi pengharapan, pemulihan di masa depan. Anda lihat Tuhan Yesus mungkin tidak bisa mengubah masa lalu Anda dan saya, sebab itu adalah hasil dari sebuah keputusan, tapi paling tidak dia bisa memberi masa depan yang penuh dengan harapan. Ada banyak masalah sebenarnya sesungguhnya adalah hasil dari kebodohan kita, hasil dari pilihan kita, hasil dari kesalahan Anda dan saya sendiri. Tetapi yang menariknya yang ada lagi, Bapak Ibu, adalah bahwa sesungguhnya, sahabat kehidupan, Alkitab ternyata memang bicara soal common suffering, penderitaan yang dialami oleh semua orang. Alkitab memang bicara tentang stupid suffering, penderitaan yang dialami karena kesalahan, kegagalan, keputusan kita sendiri. Tetapi sekalipun Alkitab bicara soal common suffering, Alkitab bicara soal stupid suffering, tetapi sesungguhnya Alkitab tidak banyak bicara tentang dua bentuk penderitaan itu. Alkitab lebih banyak bicara tentang dua bentuk yang terakhir. Bentuk ketiga dari penderitaan yang paling banyak sebenarnya dibicarakan oleh Alkitab adalah Alkitab lebih banyak bicara soal transformative suffering. Transformative suffering itu apa, Pak? Transformative suffering adalah penderitaan yang mentransformasi kehidupan seseorang. Penderitaan, sebuah kesulitan, penderitaan, persoalan yang mentransformasi hidup di dalam Anda dan saya, inner being di dalam hidup Anda dan saya, manusia roh yang ada di dalam Anda dan saya. Iman kita makin teguh, pengharapan kita makin kuat, keyakinan kita makin sungguh-sungguh, kasih kita makin mendalam, mengubah cara berpikir Anda dan saya dalam memandang dan melihat sebuah keadaan sesuai, tentu saja sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Contoh dari transformasi suffering adalah Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata sederhana, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai penderitaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu
menghasilkan ketekunan. Yakobus berkata bahwa ketika kita mengalami ujian, kita mengalami tekanan, kita mengalami persoalan, dia berkata, ujian dan tekanan, persoalan, penderitaan tersebut justru adalah untuk menghasilkan ketekunan. Tekun adalah hasil dari tekan. Ketekunan adalah hasil dari tekanan dalam kehidupan seseorang. Tekanan dapat menghancurkan orang, tetapi tekanan dapat juga menghasilkan ketekunan dalam hidup seseorang. Seringkali kita hanya punya iman tanpa ketekunan. Tetapi justru Yakobus berkata, iman itu harus melahirkan ketekunan. Iman itu harus disertai oleh ketekunan. Sebab ada banyak orang percaya Yesus sanggup menolong saya, tetapi dia tidak pernah bersedia bertekun dalam menantikan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketekunan hanya lahir dari sebuah tekanan. Ayat yang keempat, dia berkata, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ujian, tekanan terhadap iman menghasilkan tekunan, ketekunan menghasilkan buah yang matang, supaya kamu sempurna, utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun juga. Anda lihat, jadi dia bicara tentang penderitaan, satu ujian, satu pencobaan, satu persoalan. Tetapi persoalan, ujian, penderitaan itu mentransformasi iman seseorang. Sehingga iman menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menyebabkan orang itu sempurna dan tak berkekurangan dalam suatu apapun juga. Sempurna, utuh, dan tak berkekurangan apapun juga. Mentransformasi hidup rohani orang tersebut. Tidak jauh berbeda dari sana, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai 11, kita akan temukan hal yang senada dan serupa oleh penulis Ibrani. Penulis Ibrani 12 ayat 9 ketika bicara soal penderitaan, bicara soal tekunan, bicara soal tekanan, dia berkata, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, ayah kita di muka bumi ini, kita beroleh ganjaran, kita beroleh hajaran. Dan mereka tetap kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh beroleh hidup? Ayat yang ke-10. Sebab mereka, orang tua kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tujuan dari penderitaan, tujuan dari pendidikan, tujuan dari hajaran adalah supaya mereka bisa mengalami sesuatu yang baik. Dia berkata, mereka anggap baik, tetapi dia yang menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh, sekali lagi bagian yang ada dalam kekudusannya. Yakobus pasal 1 berkata, mengambil bagian dalam kesempurnaannya, menjadi utuh, tak berkekurangan segala sesuatu. Penulis Ibrani berkata, mengambil bagian dalam kekudusannya. Kemudian dia berkata ini, ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tetapi penderitaan, duka cita. Tetapi kemudian dia menghasilkan, kembali lagi, penulis Ibrani dan Yakobus ternyata punya hal yang serupa, menghasilkan buah kebenaran. Kalau Yakobus berkata supaya buah itu menjadi matang, Ibrani berkata buah kebenaran. Kemudian dia berkata supaya menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang, perhatikan baik-baik kalimat terakhir, dilatih olehnya. Bahasa Inggris bagus sekali, dia berkata trained by it, dilatih oleh itu. Jadi kata dilatih olehnya, katanya di belakang tidak menunjuk dilatih oleh sang Bapa, Bapa di dunia kita atau Bapa segala roh, Bapa surgawi kita. Dia tidak bicara soal Bapa melatih kita, tidak, dia bicara soal dilatih olehnya. Nya di situ menggunakan kata dilatih oleh itu. Dilatih oleh itu siapa? Bapa? Bukan. Dilatih oleh penderitaan itu. Jadi penderitaan melatih seseorang. Penderitaan mentransformasi seseorang. Penderitaan itu mendidik seseorang. Nah, ini tidak mudah. Sebab Alkitab memang bicara banyak soal transformative suffering.
Ada penderitaan-penderitaan yang diambil sedemikian rupa oleh Anda dan saya. Dia mengajak kita mengambil penderitaan itu. Supaya apa? Karena kesalahan kita? Bukan. Apakah karena penderitaan yang sama dialami oleh semua orang? Tidak. Tetapi dia bicara, ambillah sebuah penderitaan di mana penderitaan itu mentransformasi manusia rohani dalam hidup Anda saya. Hal yang senada sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 15, ketika Tuhan Yesus bicara tentang ada pokok anggur yang benar, kemudian berkata kita adalah carangnya. Kemudian yang menarik adalah Yohanes 15, Tuhan Yesus berkata, carang yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Sementara carang yang tidak berbuah dipotong, dibuang ke dalam api. Perhatikan baik-baik istilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata soal proses. Nah, seringkali banyak kita berkata, oh ini proses daripada Tuhan. Tunggu dulu, pikir baik-baik. Tuhan Yesus Yohanes 15 berkata, semua carang yang berbuah dibersihkan, diproses, supaya berbuah lebih banyak. Semua carang yang tidak berbuah dipotong, dibuang ke dalam api. Perhatikan baik-baik. Proses Tuhan berarti terjadi bukan kepada mereka yang tidak berbuah. Proses Tuhan terjadi justru kepada mereka yang berbuah. Proses Tuhan ada bukan karena kita melakukan kesalahan, stupid, suffering. Proses Tuhan terjadi justru ketika kita menghidupi kebenaran. Jadi jangan mudah menggunakan kata ini proses Tuhan. Tunggu dulu. Kenapa Anda menyebut ini proses Tuhan? Sementara itu adalah hasil dari stupid suffering, kesalahanmu sendiri, dosamu sendiri. Hasil dari sebuah kesalahan tidak bisa disebut sebagai bagian dari sebuah proses. Proses Tuhan terjadi bukan karena kita berbuat salah. Proses Tuhan terjadi justru karena kita melakukan sesuatu yang benar. Sebab kenapa Yohanes 15 berkata dibersihkan, diproses supaya bisa berbuah lebih banyak. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1, buahmu menjadi matang. Itulah yang dikatakan oleh Ibrani pasal 12, menghasilkan buah kebenaran. Semua penderitaan itu adalah untuk mentransformasi kita, untuk mengubahkan sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi lebih luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman kita menjadi semakin kuat, pengharapan kita menjadi luar biasa, ketaatan kita menjadi makin sungguh-sungguh, pemikiran kita akan menjadi semakin sebenar dan semakin serupa dengan Kristus, mulai memahami kehendak-kehendak Allah. Itulah transformative suffering. Alkitab memang bicara soal common suffering, penderitaan yang dialami semua orang. Alkitab memang bicara soal stupid suffering, penderitaan yang dialami karena kebodohan kita. Tapi Alkitab tidak banyak bicara soal itu. Alkitab lebih banyak bicara soal transformative suffering, penderitaan yang kita alami karena ada sebuah transformasi, proses transformasi dalam hidup Anda dan saya. Yang keempat sebenarnya adalah justru penderitaan yang paling banyak diberitakan oleh Alkitab, terutama dalam Injil. Betul, Injil bicara soal transformative suffering, tetapi sebenarnya Injil tidak banyak juga bicara soal transformative suffering. Injil lebih banyak bicara tentang bentuk keempat dari penderitaan, yaitu redemptive suffering. Redemptive suffering, penderitaan yang meredemptif, yang membawa karya penebusan, kuasa penebusan itu terjadi kepada orang-orang dan sistem di luar Anda dan saya. Izinkan saya jelaskan gini. Transformative suffering adalah penderitaan yang mentransformasi hidup kita pribadi. Tetapi redemptive suffering adalah bagaimana kita yang sudah dirobahkan, kita yang sudah ditransformasi, itu membawa kuasa transformasi dalam kita untuk mengubahkan orang-orang di sekitar kita, untuk mengubahkan sistem berpikir di luar sekitar kita, untuk mengubahkan perilaku tindakan sekitar kita. Itulah yang disebut redemptive suffering. Bagaimana membawa kebenaran itu bukan hanya dihidupi di dalam, tetapi bagaimana kebenaran itu memancar keluar dan mengubahkan segala sesuatu yang ada di sekeliling Anda dan saya. Matius 16 ayat 24 yang saya sering kali pakai, menarik sekali. Matius 16 ayat 4, dia bicara tentang, Matius 16 ayat 14, dia bicara soal kamu harus memilih antara kamu mengabdi kepada siapa,
Tuhan atau Mammon, sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi pada dua tuan. Tetapi Matius 16 ayat 24 melanjutkan apa yang dia katakan. Tiba-tiba dia berkata, kalau kamu memilih aku jadi Tuhanmu, Matius 16:24 berkata, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Nah, saya setuju dengan orang yang bernama John White. John White dalam The Cost of Commitment berkata begini. John White berkata bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Kata memikul salib di sana sebenarnya tidak bicara soal melepaskan ego pribadi kita, melepaskan keinginan pribadi kita, ambisi pribadi. Bukan. Walaupun dia setuju, dan saya juga setuju bahwa kita harus mengalami itu, itulah yang disebut transformative suffering. Tetapi Matius 16 ayat 24 tentang memikul salib tidak bicara soal transformative suffering. Matius 16 ayat 24 memikul salib berbicara tentang redemptive suffering. Artinya John White berkata, ketika Tuhan Yesus berkata kamu harus memikul salib, artinya dia mau berkata bahwa kalau engkau memilih untuk menjadikan aku sebagai Tuhan dan Rajamu, kalau engkau mau mengikuti aku, maka konsekuensi dari mengikut Tuhan adalah konsekuensi dari membawa kebenaran itu kepada orang lain. Konsekuensi akibat dari mencoba untuk mengubah orang-orang di sekitar kita supaya berpikir sesuai dengan kebenaran, bertindak sesuai dengan kebenaran, berlaku sesuai dengan kebenaran, belajar memilih dan mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran. Konsekuensi dari mencoba melakukan itu adalah Anda akan mengalami hal yang sama seperti yang Yesus alami. Artinya Yesus karena dia melakukan apa yang benar, dia menyembuhkan orang sakit, dia memulihkan rumah tangga, dia mengubahkan kehidupan orang, dan akibat dari dia melakukan itu, akibat dari dia melakukan apa yang benar, dia mengkritik korupsi yang ada dalam rumah Allah, dia mengkritik hal-hal yang tidak benar dalam sistem pemerintahan. Akibat dari dia melakukan itu adalah mereka membawa dia ke atas salib, membunuh dia di atas salib. Dan Tuhan Yesus mau mengatakan hal yang sama, bahwa kalau engkau mengikuti aku sama seperti aku, dalam Yohanes dia berkata, ditolak oleh dunia, maka kamu pun akan ditolak oleh dunia. Kalau dunia membenci aku, kamu mengikuti aku, engkau pun akan dibenci dengan dunia. Dan satu kali karena penolakan dan kebencian dunia terhadap Yesus, mereka memakukan dia di atas kayu salib. Siap-siap, engkau pun kemungkinan besar akan mengalami hal yang sama. Karena kebenaran, Yesus dipermalukan. Karena kebenaran, siap-siap Anda juga untuk dipermalukan. Karena kebenaran, Yesus dihina. Dan karena kebenaran juga berarti siap-siap Anda harus dihina. Oleh karena kebenaran, Yesus diludahi, berarti oleh karena kebenaran juga Anda akan diludahi. Kalau karena kebenaran, Yesus kemudian mati di atas kayu salib. Coba tebak. Karena kebenaran juga satu kali Anda mungkin akan dibawa dalam salib kehidupan kita. Pak Guana pernah bicara tentang setiap orang harus jadi martir. Perbedaannya hanya ada yang jadi martir mati karena mempertahankan iman, dia nyawanya dibunuh. Tetapi bagi mereka yang tidak jadi martir mati, mereka tetap harus menjadi martir hidup. Mereka dihina, mereka direndahkan, mereka diinjak, mereka dipandang remeh, mereka ditolak. Itu sebabnya menginjil dalam arti sesungguh-sungguhnya selalu punya resiko penolakan. Dan ada banyak orang setelah mengalami penolakan tidak mau lagi menginjil. Saya berkata, semua orang yang pernah menginjil mengerti hal ini. Bahwa penginjilan selalu akan pernah mengalami penolakan. Sebab itulah bagian dari melakukan apa yang benar. Ditolak, dihina, direndahkan, dianggap kelas bawah. Anda lihat berarti Anda dan saya harus mengerti satu kebenaran ini disebut redemptive suffering. Misalnya dalam Matius pasal 5 kita selalu bicara tentang Kingdom of God, kerajaan Allah. Dan coba Anda lihat Matius pasal 5 ketika Tuhan Yesus bicara tentang how to enter the kingdom. Bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Bagaimana seseorang
bisa menjadi bagian dari kerajaan surga. Bagaimana seseorang bisa memiliki kerajaan surga. Wow, ini luar biasa. Anda bisa punya kerajaan surga. Bagaimana saya bisa mengalami kerajaan surga, Pak? Bagaimana saya bisa mengalami dimensi kerajaan surga? Ini kabar baiknya bagi Anda. Matius pasal 5 ayat 10. Ini kabar baik. Ini bagaimana cara mengalami kerajaan surga. Bagaimana memiliki kerajaan surga. Bagaimana masuk dalam dimensi kerajaan surga. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bagaimana supaya saya bisa mengalami dimensi kerajaan surga? Sederhana. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, sebab merekalah yang mempunyai, merekalah yang punya, merekalah yang menjadi bagian, merekalah the citizenship of the kingdom, mereka lah warga negara kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dia berkata, this is how we enter them, this is how we belongs to kingdom. Inilah caranya supaya kita masuk, kita mengambil partaker, menjadi bagian dari kerajaan surga. Dianiaya oleh karena kebenaran. Makanya saya selalu bilang pada teman-teman, punya anak muda, mendidik anak, susah, menderita. Sebab membawa kebenaran kepada orang lain, menghidupi kebenaran muda, tetapi bagaimana sudah cukup sukar. Tetapi bagaimana membawa kebenaran itu supaya dihidupi oleh orang lain? That's not easy. Itu nggak mudah. Menabur dan memberi benih dan berusaha, bersusah payah untuk mengubah cara berpikir orang seperti yang dilakukan oleh kami di Voice of Life Ministry. That's not easy. Itu nggak pernah mudah. Saya bilang, buat jahat itu gampang. Buat benar, itu sukar. Itulah bagian dari sebuah penderitaan karena melakukan sebuah kebenaran. Jangan salah mengerti, bukan berarti saya mengajarkan pada Anda, Anda berkata pada dunia, semua penderitaan serahkanlah padaku, saya mau terima. Dengar, saya tidak pernah bicara soal itu. Yesus bahkan tidak pernah mengajar soal itu. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita menjadi sembrono, mati konyol, menarik semua penderitaan untuk kita lewati dan jalani. Bukan. Tuhan Yesus ketika berkata soal penganiayaan, dia berkata kalau kamu dianiaya di satu kota karena memberitakan Injil, Anda tahu apa yang Tuhan Yesus katakan? Lari dari kota itu, pergi keluar dari kota itu. Pergi ke kota yang lain. Terus ngapain saya di kota lain? Beritakan Injil di sana. Artinya dia tidak menyuruh kita untuk mencari penderitaan, mati konyol. Tidak. Dia tidak pernah menyuruh itu kepada kita. Terus kenapa Alkitab menyuruh penderitaan itu kita alami? Apa yang membedakan? Dari mana saya tahu bahwa penderitaan ini harus saya jalani atau tidak? Jawaban saya sederhana. Tuhan Yesus mengajar kepada kita, look beyond the suffering. Lihatlah melampaui penderitaan itu, dan lihatlah kalau di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang besar, dan engkau tahu karena menderita engkau akan mengalami suatu kemuliaan yang besar. Jalanilah penderitaan itu. Bukankah itu yang dilakukan oleh semua orang tua ketika kita sebagai orang tua mendidik anak kita? Kita menyekolahkan mereka, kita bersusah payah, kita mengajar mereka, kita mendisiplinkan mereka. Kenapa? Sebab kita melihat bahwa di balik semua itu anak-anak kita akan jadi jauh lebih baik daripada kita. Mereka tidak perlu mengalami hal-hal yang kesulitan, kesusahan, kesalahan yang pernah kita buat karena kebodohan kita. Ajar mereka melampaui kita. Dan itu yang kita buat. We take the suffering. Kita mengambil penderitaan itu. Karena kita melihat beyond. Kita melihat sesuatu yang di luar itu semua. Bukankah itu yang dikatakan penulis Ibrani tentang Musa ketika dia berkata, Musa lebih memilih menderita bersama dengan saudara-saudara sebangsanya daripada hidup dalam segala kemuliaan kegelimpangan Mesir sebagai anak putri Firaun. Sebab dia melihat upah di balik itu semua. Sahabat kehidupan, saya mendorong Anda
untuk mengalami yang namanya transformative suffering. Tapi saya juga mendorong Anda untuk mengalami redemptive suffering. Dalam masa-masa seperti ini, semua orang mengalami pandemi yang sama, the common suffering. Tapi buat saya adalah semua orang hari ini mungkin sementara mengambil keputusan yang salah, kesalahan, stupid suffering. Tapi buat saya yang paling penting adalah bagaimana mengubah common suffering, stupid suffering, kita rubah menjadi transformative suffering, terutama kita rubah menjadi redemptive suffering. Bagaimana kesulitan orang di masa pandemi ini justru menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menghidupi kebenaran dengan lebih sungguh-sungguh. Menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Semakin pekatnya malam, semakin terangnya cahaya bersinar. Redemptive suffering. Dan justru itulah yang harus kita jalani sebab kita melihat bahwa di balik pandemi ini selalu ada kesempatan untuk memperlebar pelayanan sama seperti hari ini. Banyak orang kemudian banyak gereja mulai online dan banyak orang mulai bisa berbicara jauh lebih banyak kepada orang-orang di luar sana daripada sekelompok jemaat yang selama ini dia layani dan gembalakan. Kita bisa mulai mengubah cara kita dalam berusaha, mengubah pintu-pintu yang selama ini tertutup. Kita mulai berpaling dari sana dan mulai melihat pintu-pintu yang terbuka, teritori-teritori baru yang Tuhan sementara sediakan bagi Anda dan saya. Tapi yang paling utama kita bisa melihat bahwa di balik penderitaan ini ada sebuah penuaian yang besar. Ada sebuah kesempatan yang besar untuk mulai mengubah orang, membawa mereka kepada kebenaran yang sesungguhnya dalam kerajaan surga. Sahabat kehidupan dimanapun Anda berada, sekali lagi, berubah common suffering, berubah stupid suffering. Bukan Tuhan tidak mau, Dia peduli kepada mereka yang menderita, Dia dekat kepada mereka yang hancur hati, Dia mendengar mereka yang tertindas, common suffering. Dia menyuruh kita supaya bertobat dan berubah, stupid suffering. Tapi bagaimana kita buat itu semua sekarang menjadi transformative suffering. Sesuatu yang mengubahkan inner being kita, manusia rohani kita. Dan kemudian membuat kita memandang di luar sana. Ada kesempatan untuk membawa buah-buah kemuliaan nama Tuhan. Redemptive suffering. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, hamba berdoa sungguh-sungguh, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami mengalami, kami bukan hanya menjadi orang yang mengeluh dengan keadaan, kami bukan menjadi orang yang terpuruk dengan nasib penuh dengan keputusasaan. Tapi ajar kami untuk melihat jauh bahwa setiap keadaan yang Engkau izinkan terjadi dapat kami pakai, kami robah menjadi transformative suffering. Kalau ada banyak iman-iman yang mulai lemah hari ini, buatlah kembali kami mendengar ini dan berkata, ini bukan saatnya bagi iman saya menjadi lemah, tapi justru inilah saat di mana saya dimurnikan dan makin dimurnikan. Transformative suffering. Saya makin percaya Dia sungguh-sungguh, saya makin dekat dengan Tuhan, saya belajar makin banyak, saya membangun hubungan dengan saudara-saudara seiman, mulai bangun hubungan yang makin dalam dengan keluarga, sebab kesempatan untuk ada di rumah semakin banyak. Tapi yang paling pentingnya adalah kami tidak pernah kehilangan visi kami sebagai terang dunia. Bahwa kami harus membawa kebenaran itu kepada semua orang. Menghadirkan kebenaran itu pada semua orang. Redemptive suffering. Dan justru hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami mengambil penderitaan itu. Ketika kami bisa menyisihkan sebagian untuk masa depan kami. Tapi kami mengambil sebagian justru untuk memberkati orang yang sementara ada dalam kesulitan hari-hari ini. Daripada kami mengeluh, lebih baik kami belajar untuk memandang seperti Musa, Ibrani 11, memandang jauh di belakang dari semua pilihan yang kami buat karena kebenaran. Kami melihat ada upah yang besar, ada kemuliaan yang luar biasa. Kami bisa melihat bahwa ada orang-orang kesempatan untuk mulai mengubah cara berpikir orang terhadap sebuah keadaan, mulai mengubah cara berpikir orang terhadap firman Allah, mulai mengubah cara berpikir orang tentang hatinya Tuhan, pribadinya Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa hari ini akan menjadi hari yang sangat luar biasa bagi kami, hari di mana kami mengubah cara berpikir kami. Hari bukan kami takut dengan sebuah keadaan yang semakin hancur, semakin rusak, tapi justru akan membuat kami melihat bahwa this is the chance, inilah kesempatan bagi kami untuk bisa berbuat lebih banyak. Redemptive suffering. Kami mengambil bagian itu supaya kami bisa berbuat lebih banyak, menghasilkan buah bagi kemuliaan kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.